Jadi, lihat, kalau negeri ini mau bersatu, jangan pecah belah masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa kata Allah, masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Maka jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Jangan berbuat kemusyrikan pada Allah. Ini teman-teman rahmati Allah, saya ingin sampaikan 2 poin saja. Ini banyak sekali pelajaran di ayat ini, tapi saya sampaikan 2 hal saja. Pertama adalah kalau Allah sudah deklarasikan bahwa masjid ini lillah, tidak boleh ada yang boleh mengklaim masjid ini punya siapa, punya lembaga mana. Yang mendirikan boleh 1 orang, boleh fulan, boleh alan, boleh bapak siapa, ibu siapa. Tapi begitu berdiri masjid, bukan punya Anda. Karena al-masajid lillah, wannal masajida lillah. Gitu ya. Gak apa-apa, lembaga-lembaga Islam, Masya Allah, lembaga-lembaga dakwah mendirikan, boleh. Tapi kepemilikan bukan milik lembaga itu. Karena Allah menyampaikan, wa annal masajida lillah. Sudah ya? Itu kepemilikan masjid. Kalau sudah begitu, berarti ini rumah Allah ini, masjid ini berarti ada yang punya. Yang punya Allah. Kalau yang punya Allah, mestinya kita ini taat pada yang punya rumah. Kan gitu, kita punya rumah, saya punya rumah, Bapak Ibu punya rumah. Kita punya aturan di rumah kita, bukan? Tidak boleh 1 orang pun masuk ke rumah saya melanggar aturan saya, betul? Apalagi rumah Allah SWT. Nah, kita akan buka, Allah punya aturan apa, dan bagaimana masjid begitu indahnya, begitu gagahnya, merupakan pusaran energi terbesar di muka bumi ini. Jadi itu 1. Wa annal masajida lillah, bahwa ini tidak ada yang punya, Allah yang punya, sehingga aturannya nanyanya harus sama Allah. Bukan nanya pada yang bangun, bukan nanya sama orang yang punya, nggak ada yang punya. Bukan nanya pada lembaga, organisasi, ormas apapun. Tanya sama yang punya adalah Allah. Wa annal masajida lillah. Itu 1. Yang kedua adalah kalau wa annal masajida lillah, itu artinya masjid ini pusat persatuan. Pusat persatuan. Kenapa? Gak ada yang punya gitu. Ini yang punya Allah. Kalau yang punya Allah itu artinya siapapun kita punya organisasi macam-macam. Oke, alma mater kita warnanya lain-lain. Kita punya cara berpikir beda-beda. Mungkin kita punya madhab macam-macam. Masuklah ke masjid, di masjid itu wa annal masajida lillah. Kalau lillah punya Allah, semua itu kan harus ditanggalkan. Apa yang harus ditanggalkan? Yang harus ditanggalkan adalah ego. Berbeda itu normal, Pak, wajar. Nggak ada yang nggak mungkin berbeda. Justru berbeda itu adalah kekayaan Islam. Perbedaan itu kalau dikemas dengan kemasan ilmu dan kelapangan ukhuwah, maka itu menjadi aset kebesaran Islam dan bangsa ini. Indah loh, indah sekali. Saya kasih contoh sedikit Pak. Saya kasih contoh. Di dalam Islam sejak zaman dahulu, di sebuah negeri itu biasanya oleh pemimpinnya disiapkan para qadhi, para hakim. Karena yang ditegakkan syariat Allah, dan syariat Allah itu dianalisa oleh para ulama yang mengerti cara menganalisa teks dalil, maka kemudian muncullah mengkristal menjadi 4 madhab fikih. Madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di sebuah negeri biasanya ada dominasi madhab, biasanya. Tapi ada beberapa negeri yang madhab itu merata. Contohnya adalah wilayah pertengahan, wilayah Mesir, masuk ke wilayah Syam. Dari dulu sampai sekarang itu di sana berbagai macam madhab ada. Artinya mereka ada dalam posisi yang nyaris sejajar, nyaris sama. Itu kekayaan Islam. Oke. Yang menarik di wilayah seperti itu adalah kalau seorang hakim ini
Orang tahu bahwa hakim Syekh Fulan ini memutuskan dengan madhab Hanafi. Umpamanya datang seorang punya masalah, kemudian dia datang kepada hakim, Pak Hakim, saya begini. Karena hakimnya tahu ilmu, dia bilang, pergilah ke Syekh Fulan, itu hakim dengan madhab Syafi'i umpamanya. Mengapa? Karena kalau saya yang putuskan, masalah ini berat buat antum. Ulama yang tahu, pergilah ke sana, maka di sana antum akan menjumpai solusi yang nyaman buat antum. Dan itu yang memutuskan ulama, bukan kita orang awam yang memutuskan, para ulama yang memutuskan itu. Lihat, itu saja dari contoh kecil itu perbedaan itu adalah kekayaan yang luar biasa bagi muslimin. Masjid ini milik Allah. Kalau milik Allah, siapapun kita masuk dengan pemikiran apapun, dengan latar apapun, kalau betul kita hamba Allah, tundukkan semua di hadapan Allah. Kalau antum masuk ke kantor ormas antum, masing-masing kita punya kelompok, punya ormas, punya pengajian, punya lembaga, punya yayasan, punya apapun, masuklah antum ke lembaga, ke kantor antum, silahkan. Antum kibarkan bendera antum, silahkan. Tapi kalau masuk masjid, kita semua adalah hamba Allah, Abdullah. Hormati hamba Allah yang lain. Karena kita mungkin berbeda pendapat. Jadi, lihat. Kalau negeri ini mau bersatu, jangan pecah belah masjid. Karena ini masjid adalah merupakan sumber persatuan muslimin. Dan negeri ini mayoritas muslim. Ya, jadi pesan yang kedua adalah masjid ini merupakan sumber persatuan muslimin. Wallahualam bishawab.